Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Salma Sobratunisa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan sedikit mereview materi dari mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Terdapat 3 sumber pengertian fonologi yang dapat dikemukakan di antaranya. Yang pertama, fonologi ialah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua, fonologi adalah bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Yang ketiga, fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologi terbentuk dari kata fon yaitu bunyi dan logi yaitu ilmu. Cabang fonologi ada 2, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Untuk jelasnya, kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata bunyi I yang terdapat pada kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Begitu juga bunyi P pada kata Inggris, pets, spats, dan map juga tidak sama. Ketidaksamaan bunyi I dan bunyi P pada deretan kata-kata di atas itulah salah satu contoh objek atau sasaran studi fonetik. Dalam kajiannya, fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu serta menjelaskan sebab-sebabnya. Sebaliknya, perbedaan bunyi P dan B yang terdapat misalnya pada kata paru dan baru adalah menjadi contoh sasaran studi fonemik. Sebab perbedaan bunyi P dan B itu menyebabkan berbedanya makna kata paru dan baru itu. Simpulannya, jadi jelas bahwa fonemik itu adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran atau bahasa ataupun sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Jika dalam fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat-alat ucap serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan, maka dalam fonemik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran atau bahasa yang manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Jenis-jenis fonetik dibedakan menjadi 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Yang ketiga, fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Mengemukakan adanya fonetik-fonetik ada 3, yaitu fonetik instrumental, fonetik parametris, dan fonetik terapan. Fonetik instrumental adalah bagian dari fonetik yang merekam, menganalisis, dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan mesin atau alat-alat elektronis seperti spektograf, osiloskop, dan lain-lain. Fonetik parametris adalah pendekatan dalam fonetik yang memandang bicara sebagai sistem fisiologis tunggal dengan variabel-variabel artikulasi dalam saluran suara yang terus-menerus bergerak dan saling bekerja sama dalam dimensi waktu. Untuk menghasilkan kontinum bunyi yang disegmentasikan oleh pendengar, menurut kaidah bahasa yang berlaku, pandangan dinamsis ini berbeda dari pandangan statsis yang menganggap bicara sebagai urutan segmen-segmen yang terurai sebagai kumpulan ciri-ciri yang dapat dipisah-pisahkan, tempat artikulasi, artikulator, dan sebagainya.
yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi dengan tepat. Misalnya, untuk melatih orang yang gagap, untuk melatih pemain drama, dan sebagainya. Dan ada juga fonetik umum, yaitu fonetik yang membahas bunyi bahasa yang dapat dihasilkan manusia secara umum. Ada juga fonetik khusus, yaitu fonetik yang memfokuskan perhatiannya pada bunyi bahasa tertentu. Misalnya, fonetik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa Indonesia disebut fonetik bahasa Indonesia. Yang terakhir ada alat ucap. Alat ucap itu ada 25, yaitu ada paru-paru, tenggorokan, dan ada juga pangkal tenggorokan. Yang keempat pita suara atau vocal cords yang di dalamnya terdapat glotis, yaitu celah di antara dua bilah pita suara. Yang kelima ada cricoid, yang keenam ada thyroid, yang ketujuh ada arytenoid, yang kedelapan adalah dinding rongga kerongkongan, yang kesembilan itu epiglottis, yang kesepuluh akar lidah, yang ke-11 pangkal lidah, yang ke-12 tengah lidah, yang ke-13 daun lidah, yang ke-14 ujung lidah, dan yang ke-15 anak tekak, yang ke-16 langit-langit lunak, yang ke-17 langit-langit keras, yang ke-18 gusi, dan yang ke-19 gigi atas, yang ke-20 gigi bawah, dan yang ke-21 itu ada bibir atas, yang ke-22 bibir bawah, dan yang ke-23 mulut, dan yang ke-24 rongga mulut, dan yang terakhir ada rongga hidung atau nasal cavity. Nah, cara kerja dari alat-alat ucap yaitu paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Yang kedua, pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis inilah awal terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi itu. Bila glotis dalam keadaan terbuka lebar, maka tidak ada bunyi bahasa yang dihasilkan selain desah nafas. Yang ketiga ada kerongkongan. Maksudnya ada rongga kerongkongan, yaitu faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Yang keempat ada langit-langit lunak atau velum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah dorsum. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujungnya yang disebut uvula, anak tekak, dapat turun naik untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring. Kalau arus udara keluar melalui rongga hidung, bunyi yang dihasilkan kalau udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal, dan kalau udara keluar melalui rongga mulut disebut oral. Yang kelima ada langit-langit keras atau palatum, ujung lidah apex, dan daun lidah laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras palatum berlaku sebagai fasif artikulator yang diam, tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah apex atau daun lidah laminum. Nah, ceruk gigi atau alveolum, apex, dan daun lidah laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh alveolum dan apex disebut bunyi apicoalveolar. Kemudian, yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Yang ketujuh, gigi dentum, ujung lidah apex, dan bibir labium. Dalam produksi bunyi bahasa, gigi atas dapat berperan sebagai artikulator pasif, yang menjadi artikulator aktifnya adalah apex atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apicodental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi
interdental, di mana apex sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. Yang kedelapan ada bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Yang kesembilan ada lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah, apex, daun lidah, laminum, punggung atau pangkal lidah dorsum, dan akar lidah kroon. Dan yang ke-10 ada mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Apabila bentuk mulut memundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Apabila bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Yang ke-11 itu ada rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bawah. Berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Apabila bentuk mulut memundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Nah, itulah pembahasan singkat tentang fonologi bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca buku fonologi karya Abdul Khair. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.